Disebutkan di dalam kitab Nuruz Dhalam, ini syarah dari kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. I'lam, ketahuilah, anna sabab hadhil manzumah, bahwasanya sebab atau asal muasal dari nazam kitab Aqidatul Awam ini, annan nazim ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam, bahwa Sayyid Ahmad Al-Marzuki ketika beliau tidur bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir lailatul jumu'ah, di akhir malam Jumat, min awwali jumu'atin min syahri Rajab, di awal Jumat dari bulan Rajab. Jadi ketika itu Sayyid Ahmad Al-Marzuki tertidur, tepatnya di malam Jumat beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Sadisa yaumin hisaban min syuhuri sanati alfin wa mi'atain wa thamanin wa khamsin sanatan, tepatnya tahun 1258 Hijriah, tahun 1258 Hijriah. Wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu, para sahabat Nabi mengelilingi Nabi. Jadi Sayyid Ahmad Al-Marzuki bermimpi, di dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah, di mana di sampingnya itu ada para sahabat. Wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki, Iqra manzumat at-tauhid, bacalah hei Ahmad Marzuki nazam tauhid, allati man hafizaha dakhalal jannah, yang mana barang siapa yang hafal dengan nazam tauhid itu, maka dia akan masuk surga. Wanalal maksud, juga akan bisa mencapai maksud dan tujuannya. Min kulli khairin, dari setiap kebaikan. Wafaqal kitab wa sunnah, yang mana nazam-nazam tauhid itu sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Nabi memerintahkan kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Sayyid Ahmad Al-Marzuki yang nggak ngerti nazam apa maksudnya, maka bertanya, faqala lahu, maka bertanya Sayyid Ahmad Al-Marzuki kepada Rasulullah, wa ma tilkal manzuma ya Rasulullah, nazam apa itu ya Rasulullah? Maka para sahabat yang ada di sampingnya berkata, Isma' min Rasulillah ma yaqul, wahai Ahmad Marzuki, dengarkan apa yang nanti akan dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah itu berkata, qul, katakanlah hei Ahmad Marzuki, abda'u bismillahi warrahmani, dan seterusnya. Sayyid Ahmad Marzuki mengikuti abda'u bismillahi warrahmani. Kalau di dalam pondok-pondok pesantren itu dinadakan. Kalau di tempat saya di madrasah di Madura, nadanya beda-beda. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimid daimil ihsani. Ada lagi yang nadanya beda. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimid daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali an akhiril baki bila tahawuli. Saya hafal, masuk surga berarti ya, masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cuma hafal 2 bait 2 bait tok hafalnya. Dulu hafal, karena setiap masuk madrasah selalu wajib membaca Abda'u bis selama setahun. Coba bayangkan, setiap masuk siap gerak memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab waalaikumsalam, abda'u bismillahi warrahmani. Setiap masuk madrasah selalu membaca itu, hafal dulu. Sekarang sudah lupa. Jadi dulu jaminan masuk surga, kalau sekarang kebanyakan maksiat jadinya ya lupa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lanjut. Akhirnya Sayyid Ahmad Al-Marzuki mengikuti abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimid daimil ihsani ila akhiriha, sampai terakhir yang dibaca oleh Nabi, wasuhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi. Diikuti sama Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Nah ini nanti tiap-tiap bait nanti akan kita bahas. Maksud dari bait itu apa? Kalau nggak salah kurang lebih ada 57 bait. Ya kan kitab kecil. Nanti kalau ini hatam naik ke kitab berikutnya, mungkin kalau Kifayatul Awam ada, Jawahirul Kalamiyah ada, ya pokoknya kitab-kitab yang di atasnya lagi, biar kita lebih paham tentang masalah Allah
Rasul, malaikat dan lain sebagainya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'uhu. Sayyid Ahmad Al-Marzuki membaca di depan Rasulullah setelah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan Rasulullah mendengarkan. Falamma staiqadha min manamihi, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbangun dari tidurnya. Kok Rasulullah sih? Siapa? Maka tatkala Sayyid Ahmad Al-Marzuki terbangun dari tidurnya, qara'a ma ra'ahu fi manamihi, maka beliau itu membaca apa yang dia dapatkan di dalam mimpinya itu, fawajadahu mahfuzan, dan ternyata mendapatkan beliau itu hafal. Kalau kita kan mimpinya nggak kayak gitu kan. Kalau wali-wali, para ulama mimpinya ketemu Rasulullah, dikasih amalan. Kalau kita mimpi basah tiap malam, angel itu ya. Angel kalau kayak gitu, mimpi basah, mimpi dikejar kucing, anjing, apa wis, digigit orang gila, dicokot ular, wis lengkap kalau kita. Wis pokoknya aneh-aneh. Mimpi buruk, gak pernah mimpi baik sama sekali. Mimpi baiknya mimpi basah kalau anak-anak ini ya. Karena pikirannya ngeras biasa. Dilanjutkan. Ternyata Sayyid Ahmad Al-Marzuki ketika bangun hafal dengan nazam yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam mimpinya itu. Thumma lamma kanat lailatul jumu'ati allati hiya lailatus tsamin wal 20 hisaban min syahri dzulqa'dah, maka kemudian ketika datang malam Jumat, yaitu malam ke-28 hitungan dari bulan Dzulqa'dah, ra'an nazim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka si pengarang nazam yaitu Sayyid Ahmad Al-Marzuki lagi-lagi bermimpi bertemu Rasulullah marratan tsaniyatan, untuk yang kedua kalinya. Waqtas sahari fil manam, yaitu di waktu beliau tidur di dalam mimpinya pas waktu sahur. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki, Iqra, Ahmad Al-Marzuki, baca ma jama'tahu ay fi qalbika, apa yang telah engkau himpun di dalam hatimu. Jadi Sayyid Ahmad Al-Marzuki disuruh baca yang telah diajarkan di malam Jumat sebelumnya itu. Faqara'ahu min awwalihi ila akhirih, maka Sayyid Ahmad Al-Marzuki pun membaca nazam-nazam yang diajarkan itu. Wa huwa waqifun baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu radhiyallahu anhum, di mana beliau itu membaca tepat berada di depannya Rasulullah dan para sahabatnya ada di sampingnya menyaksikan pembacaan nazam Aqidatul Awam. Wa ashabuhu radhiyallahu anhum waqifuna haulahu, sahabat-sahabat berdiri mengelilinginya. Yaquluna amin ba'da kulli baitin min hadhil manzumah, setiap bait para sahabat mengucapkan amin. Abda'u bismillahi warrahmani amin wa birrahimid daimil ihsani amin falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Tuh 2 3. Lah kok aminnya toh ngawur iki. Oh maksudnya suruh ngulangi aminnya ya apa Pak Harto ya. Dari tadi ngelagu-ngelagukan biar mudah. Ya nanti dihafalkan ya. Ya enggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka Sayyid Ahmad Al-Marzuki membacakan nazam itu di depan Rasulullah dan para sahabatnya, mengaminkan setiap bait. Falamma khatama qira'atahu, maka tatkala selesai membacanya, qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyid Ahmad Al-Marzuki, waffaqakallahu ta'ala lima yurdihi, semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepadamu dengan apa yang diridhai, wa qabila minkah, dan menerima amalmu zalika itu, wa baraka alaika, dan memberikan rahmat, memberikan berkah atasmu, wa alal mu'minin, dan juga kepada kaum mukminin, wa nafa'a bihal ibadah amin, dan memberi manfaat dengan nazam ini kepada semua hambanya amin.
didoakan oleh Rasulullah SAW. Itu sedikit kisah tentang asal muasal dari nazam Aqidatul Awam. Jadi Sayyid Ahmad Al-Marzuki ketika bermimpi diajarkan oleh Rasulullah SAW sebuah nazam. Ketika bangun beliau tiba-tiba hafal semuanya dari awal sampai akhir. Di malam Jumat yang berikutnya bertemu dengan Rasulullah, disuruh setoran, hafal. Dan ini yang sampai kepada kita, diajarkan kepada kita, nazam Aqidatul Awam.